mati tanwin ya. Yang pertama kita pelajari ada izhar ya. Izhar itu jelas. Terus ada idgham ya. Idgham itu memasukkan gitu ya ke huruf berikutnya. Terus ada iqlab. Iqlab itu mengganti ya. Dan yang terakhir ada ikhfa. Ikhfa itu samar. Nah, yang jadi tantangan ya, tantangan kemarin itu bagaimana menghafal huruf-huruf ikhfa yang ada berapa ibu-ibu? 15 ya. Kan kalau diurutkan mulai dari ta ya. Ta, sa, ja, da, za ya, za gitu ya. Sya, sa, so, do, to, zo, fa, ko, kaf. Nah, ada 15 kan ya. Nah, bagaimana supaya dengan kalimat yang mudah gitu ya bisa kita hafalkan. Ibu-ibu pernah mendengar kalimat yang mudahnya? Nah, saya juga baru searching gitu ya kemarin. Nah, kalimat saktinya adalah begini ya. Sinta dan Dodo jajan sosis di Kang Taufik. Oh, asal pernah. Pernah ya? Nah, saya juga searching gitu teh. Itu dari Makdis ya. Dari Makdis ya. Nah, Sinta dan Dodo. Nah, kalau Sinta kita ingat huruf sin gitu ya dan huruf ta gitu ya, Sinta gitu. Dan kalau dan mah huruf dal ya. Terus Dodo. Nah, kita ingat huruf do sama huruf zo. Nah, gitu ya. Sinta dan Dodo. Nah, ya, berapa huruf, Bu? 5 gitu kan ya. Terus berikutnya jajan sosis. Nah, pertama kita mengingat huruf ja sama zai, jajan. Jadi jazan kan gitu ya. Jim sama zai gitu. Terus sosis. Nah, ingat huruf sod, huruf shin besar sama huruf sa. Sosis. Ya, kalau mau di Sosis. sosis. Nah, kalau ini mah jadi sod, shin sama sa. Nah, gitu. Ya, berapa ibu-ibu? Hah? 5 atuh, Bu. Ya. Kan jazan. Nah, udah berapa? Udah 10. Ya, kan barusan jajan sosis. Jazan 2, sosis 3 gitu kan ya. Nah, berikutnya di Kang Topik. Nah, ya, di Kang Topik gitu ya. Nah, Dina inget zal. Zal gitu ya, zal. Nah, zal. Karena kan kalau dal yang awal sudah tadi ya, Dodo. Nah, gitu kan. Zi terus Kang. Nah, huruf kaf. Kaf ya, kaf. Topiko. Nah, ada huruf to, fa sama kof. Nah, itu jadi di total semuanya ada 15. Nah, jadi satu kalimat gitu kan ya bisa menghafalkan 15 huruf. Sinta dan Dodo jajan sosis di Kang Topik. Gitu. Saya juga searching teh kemarin, Bu. Searching wah gitu supaya mudah ketemu gitu. Di TikTok kalau nggak salah. Di TikTok. Jadi TikTok teh ada manfaatnya, ibu-ibu. Saya menghafalnya waktu dulu kelas 6 ada titiknya, ingat ada titiknya. Jadi tandanya titik. Ada titik itu pasti. Kalau pa titik, pa titik, ja titik, Oke. titik, za titik, sya titik, sa ada itu so titik. Ada titik-titik. Ada titik-titiknya. Juga tengahnya ada. Oke. Nah, itu bisa juga ya. Nah, itu Budiana juga punya metode tah. Metodenya.
Kalau saya dulu memang diapalin ta sa ja da za sa sha so do to zo fa ko kaf gitu ya. Nah, tapi ini lebih mudah ya. Sinta dan dodo. Nah, huruf sin, huruf ta, huruf dal, do sama zo gitu ya. Jajan sosis ya. Ja, zai ya, terus sod, shin sama sa. Nah, terus di topik zi ya, kaf, to, fa sama kof. Nah, gitu. Ya, itu saya kira lebih memudahkan gitu ya. Dengan dulu agak lama ya ngapalinnya kalau saya per huruf itu tes lagi pas ke depan lupa lagi gitu ya. Nah, itu berkaitan dengan ikhfa. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita sudah menamatkan hukum nun mati dan tanwin ya. Beres saja, ada 4 gitu ya. Ada izhar, ada idgham, ada iqlab, dan ada ikhfa gitu ya. Nah, jadi sudah berapa halaman ini? Sudah 10 halaman ya. Itu sudah 10 halaman. Nah, ini ada bagannya di sini ya, ada bagannya. Kalau izhar saja. Kalau idgham ada 2 ya, biguna sama bilaguna. Terus iqlab sama ikhfa. Nah, di sini ada apa? Ada bagannya. Nah, nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang hukum mim sakinah ya. Setelah 2 hukum kita pelajari sebelumnya, ada apa? Gunnah, dan ada hukum ya nun sakinah dan tanwin gitu ya. Nah, sekarang kita mengingat makharijul huruf ibu-ibu. Terakhir kita belajar di huruf apa ibu-ibu? Huruf ta ya. Nah, sekarang berarti a, ba, ta, sa sekarang ya. Nah, huruf sa. Huruf sa ini keluar dari ujung lidah ya. Nah, atau dalam bahasa Arabnya itu torful lisan ya, ujung lidah. Nah, huruf ta ini pertama kalau dari segi sifat ya, sifat yang pertama yang dia miliki adalah dia itu hamas dari segi nafas ya, hamas dia. Jadi ketika huruf ta disukunkan, maka si huruf ta itu keluar udara ya, at. Nah, namun yang dari segi suaranya si huruf ta ini memiliki sifat syiddah gitu ya. Nah, seringkali suka hilang syiddahnya ya, karena terlalu terlalu becek gitu ya, terlalu becek. Nah, contoh tabat. Nah, itu syiddahnya biasanya suka hilang gitu ya. Gitu. Padahal dia punya sifat syiddah ya. Kan syiddah itu ada berapa ibu-ibu masih ingat? Hurufnya itu yang qalqalah ditambah alif dan kaf dan ta ya. Kalau mau disingkat mah huruf syiddah itu ada baju di toko kata alif. Nah, ya jadi berapa? Di 8. Ya, jadi 8. Nah, seringkali huruf ta itu kelirunya tuh oh iya sa-nya. Nah jadi ta. Review ya, sama review. Nah, maaf. Sekarang mah sa ya. Nah, sa. Huruf sa ini sama seperti ta, dia dari ujung lidah gitu ya. Nah,
dia punya sifat hamas gitu ya. Sedangkan dari segi suara dia punya sifat rohwah ya, ngalir as is us. Namun yang seringkali dilupakan itu dia tidak menerapkan sifat hamas ketika sukun gitu ya. Terus yang keduanya menurunkan ujung lidah ke gigi bawah sehingga menjadi huruf sin. Nah itu biasanya ya ketukar ya. Ya. Nah terkadang turun ya, harusnya sa dia itu si ujung lidahnya nempel ke gigi, nempel sa. Nah tapi diturunkan jadi sa gitu ya. Contoh kasusnya summa kalla saufa ta'lamun gitu ya. Summa itu nempel gigi seri bagian atas ya. Bagian depan atau bagian belakang Bu? Belakang. Coba kalau depan Bu. Coba kalau depan. Susah ya. Tapi bagian belakang su atau dalam ya. Summa gitu ya. Summa kalla saya'lamun gitu. Summa kalla saufa ta'lamun. Nah maka dilatih gitu ya. Nah kita coba sasi subas mangga susan sanisasna minal musni masih sang sanisa kali sasi subas susan sanisasna minal musni masih sang sanisa sasi subas susan sanisasna minal musni masih sang sanisa ya. Sasa si susu. Nah, jadi nempel gitu ya. Kade pas susunya kade. Jadi tebal susu kesila gitu ya atau ke son gitu ya. Nah, coba satu-satu siapa dulu ibu-ibu mangga. Jadi sepikir saja ya. Bu Diana dulu mangga Bu. Mantau coba sekali lagi. Coba sekali lagi Bu. Bagus yang kedua nih. Iya makanya Nah, berikutnya Bu lihat mana Bu? Sasi subas susang
Oke, tapi masih ada yang turun ya, ada yang turun tadi sang. Nah, yang sang tetap ya. Tadi agak turun di coba sang sanisa coba. Nah, sip. Tadi agak turun sedikit gitu ya. Bu Yuli yang mana Bu? Oke. Sekali lagi. Oke, Teh Hita udah. Sekali lagi. Sip ya. Dan juga pas percobaan awal asa rada turun, tapi pas yang kedua pas. Gitu. Nah, coba At-Takasur ayat 8 ibu-ibu. Summalatus alunna yawma idzin anin na'im. Coba Bu. Ayat 7. Summa latarawunnaha aynal yaqin. Nah, itu ya. Nah, itu praktek huruf sa gitu ya. Dan tadi huruf ta ya. Ya. Sambil review ya, walaupun tadi saya salah ya. Nah, jadi ta gitu ya. Nah, huruf ta itu ya sama ta. Tip berikutnya a, ba, ta, sa, ja. Nah, minggu depan jim ya. Minggu depan jim. Nah, sekarang yang ta, hati-hati. Kesalahannya itu huruf ta itu biasanya hamasnya suka hilang ya, dan ujung lidahnya dia ke bawah gitu ya. Jadi seperti huruf sin gitu ya, karena kan huruf sin mah tidak nempel, sedangkan huruf sa nempel ya. Karena ada beberapa yang nempel ke gigi itu ya, huruf sa, huruf za, huruf zo. Nah, itu nempel ke giginya gitu ya. Maka peserta saya ada yang bertanya ya, udah sepuh, udah 60, gimana kalau misalnya giginya tidak ada disesuaikan saja ya. Berarti suara keluar juga akan berubah ya Pak Ustaz ya? Memang Pak, anatomi tubuh biasanya Pak Ustaz kalau gigi depannya nggak ada, otomatis suaranya juga udah iya berkurang ya. iya udah beda. Makanya kan kalau ada sepupu yang giginya sudah tidak ada, pakai gigi palsu gitu ya. Gitu. Karena kan kalau Al-Quran mah tidak menyusahkan ya, untuk memudahkan gitu ya. Jangan seperti dulu huruf H ya, dari mana huruf H, dada itu berat gitu ya. Berat ya. Itu. Mangga kalau ada yang mau ditanyakan Ibu. Ada 5 menit. Yang pasti mah kita perlu terus terus ditumbuhkan semangatnya ya, ketika belajar, terus ketika praktek ya. Nah, mengingat ini mah ya penutupan,
kita itu mempelajari tahsin kan ada landasannya ya. Ada landasannya, yakni firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim waratilil qur'ana tartila. Al-Muzammil ayat 4 ya. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil gitu ya. Nah, berikutnya hadis Rasul ya. Iqra'ul Qur'an biluhinal arabu aswatiha. Bacalah Al-Qur'an dengan dialeknya apa? Cara gitu ya, cara komunikasi ya. Dan suara orang Arab. Nah, suara gitu ya. Kan tadi ada suara dari segi suara itu ada syiddah, ada rokhwa, ada tawasud. Nah, nanti kita ulang-ulang gitu ya. Dan menurut para ulama termasuk Imam Al-Jazari ya, bahwa membaca Al-Qur'an dengan tajwid adalah wajib katanya gitu. Kenapa? Siapa yang tidak membacanya dengan tajwid ia berdosa gitu. Nah, kenapanya dijawab karena Allah menurunkannya dengan tajwid gitu ya. Dan demikianlah Al-Qur'an darinya sampai kepada kita ya. Salah satu penjagaan Al-Qur'an itu ya bisa diketahui karena ketika membaca Al-Qur'an itu pakai tajwid gitu ya. Makanya terjaga sampai hari kiamat gitu ya, hari kiamat. Nah, dan kenapa kalau membaca dengan tanpa tajwid berdosa? Karena satu huruf saja maknanya berbeda gitu ya. Kalbun sama kolbun kan beda ya. Alhamdulillah sama alhamdulillah beda gitu ya. Gitu. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Alhamdulillah segala kehancuran. Nah, gitu ya. Kayak alamin ya, seluruh alam gitu kan ya. Jadi alamin ya, segala penyakit. Nah, beda gitu ya. Nah, itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Insyaallah disambung lagi pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, yang benar dari Allah dan Rasulnya.